kali ini tanggapannya seperti apa Pak? Dari kuasa hukum dengan Pak Joseph? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Bahwa perlu kami sampaikan hasil persidangan hari ini, ya, ini masih tahap pemeriksaan berkas karena ada ketidaklengkapan dari tergugat dua terkait masalah legalitas. Namun bagi kami sebenarnya menanggapi hal tersebut, ya kan, menurut pendapat hemat saya, mengingat bahwa peradilan itu semestinya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut kami semestinya itu dianggap hadir, tidak perlu harus menunggu apalagi pemeriksaan berkas selanjutnya gitu kan. Karena menurut kami ini tidak efektif dan efisien. Kalau begitu terkait surat kuasa yang tadi telah dihadirkan oleh T2 itu dianggap sah sebenarnya ya Pak Sofi? Ya menurut, tapi kembali lagi ke ada keberatan dari pihak penggugat terkait legalitas yang memang belum didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Serang kelas 1A. Seperti itu. Terima kasih Pak Yosef. Ini kembali lagi ke Pimprin Bahari. Gimana tanggapannya Pak Pimpret? Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk di sidang ketiga. Ya. Sidang ketiga walaupun secara sidang hanya pemberkasan aja. Dari kami tetap kita ikutin secara SOP. Terus harapannya Pak Pimpret ke depan apakah seperti apa gitu harapan dari Pak Pimpret? Ya, harapannya kita tindak lanjut. Lanjutin ya, nggak lurus ya Pak Pimpret ya? Lurus. Satu lagi tuh Tambahan ya, Pak, jadi ini tambahan Pak. untuk kita tetap mengikuti aturan dari Pengadilan Negeri Serang ini terkait tahapan-tahapan dari peradilan. Terkait tadi kan ada tahapan, seharusnya kita sudah masuk mungkin di jadwal untuk mediasi dan selanjutnya, cuman tadi terkendala oleh tergugat dua yang secara administrasi belum lengkap dan mungkin juga karena tidak paham atau ketidaktahuan. Jadi nanti kemungkinan tadi sudah ada arahan dari Ketua DPD EWI untuk segera bisa berbicara terkait tergugat dua ini agar bisa dalam minggu depan tidak terkendala lagi terkait masalah administrasi. Seperti itu. Dan mungkin terima kasih. Kita berharap kepastian hukum dan keahlian hukum terkait kita sebagai tergugat tiga ini bisa secepatnya capai. Ingat sudah 3 kali sidang dan kita berharap sidang selanjutnya itu para pihak sudah lengkap dan bisa memasuki kegiatan lainnya gitu, jadwal lainnya. Untuk ininya, untuk kuasa hukum dan Pimpret, apakah tetap optimis nih akan dimenangkan oleh? Insya Allah ya. Kalau kita melihat dari struktur yang ada dan kita juga mudah-mudahan lah kita dalam hal ini tetap satu kepentingan PES. Semua kawan-kawan PES ini sudah sesuai jalur dari undang-undang PES itu sendiri. Jadi kita yakin ke depannya gugatan ini bukan untuk membungkam terkait suara kawan-kawan PES yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Makanya kita berjuang karena jangan sampai Banten ini ketika ada sengketa PES sedikit-sedikit lari ke pengadilan perdata. Itu tidak bagus juga buat kebebasan PES dalam menyuarakan kebenaran keadilan yang kawan-kawan tulis. Harus seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Dalam hal menyikapi persoalan yang ada, kita bicara dengan real. Apakah pihak hukum ketika memang kita salah dalam keputusan dan ketika kita salah dalam hal menyikapi masalah, kita tetap terlibat. Kali ini menjadi satu pelajaran buat kita sebagai pelajar dan kawan-kawan Indonesia. Kami sebagai Dekan tahu sebenarnya tidak terlalu